Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dengan Ibu Ike Hindaryati dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu, diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang menyayangi anak yatim dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un. Adapun capaian pembelajaran kita hari ini yaitu dapat memahami dan mampu menghafalkan Al-Quran Surat Al-Ma'un. Membiasakan membaca surat Al-Ma'un, mengartikan surat Al-Ma'un, menuliskan surat Al-Ma'un, menghafalkan surat Al-Ma'un, dan pesan pokok surat Al-Ma'un. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran dari Al-Quran surat Al-Ma'un yaitu 1. Meyakini bahwa Al-Quran Surat Al-Ma'un sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memahami isi dan terjemah dari Al-Quran Surat Al-Ma'un. Yang ketiga, memahami isi kandungan dari Al-Quran Surat Al-Ma'un. Yang keempat, dapat menuliskan lafaz dari Al-Quran Surat Al-Ma'un. Yang kelima, dapat membaca dan menghafalkan Al-Quran Surat Al-Ma'un. Yang keenam, dapat menjalankan isi dari Al-Quran Surat Al-Ma'un dan dikaitkan dengan perilaku kita sehari-hari. Isi kandungan surat Al-Ma'un yaitu surat Al-Ma'un artinya menegaskan tentang gambaran akhlak buruk yang bisa dijadikan pelajaran dan peringatan bagi umat muslim. Dikisahkan pada surat Al-Ma'un, gambaran para pendusta adalah mereka yang menghardik anak yatim dan menelantarkannya. Kemudian, mereka yang tidak mau bersedekah dan tidak menganjurkan orang lain untuk menyantuni fakir miskin. Gambaran para pendusta pada surat Al-Ma'un tentunya menjadi pengingat bagi setiap muslim pentingnya melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan kisah tersebut, misalnya saja sebagai pengingat pentingnya menyantuni anak yatim dan menyayanginya seperti anak atau saudara sendiri. Surat ini juga menjadi gambaran bahwa kamu harusnya memahami tentang pentingnya sedekah dalam keadaan kurang, cukup, maupun kelebihan rezeki. Orang-orang yang celaka seperti pada surat Al-Ma'un adalah orang-orang yang lalai dalam sholat, berbuat ria atau pamer atas ibadah yang dilakukannya.
dan orang yang enggan memberikan bantuan yang berkaitan dengan orang-orang munafik. Nah, surat Al-Ma'un artinya barang yang berguna. Jumlah ayatnya ada 7 ayat. Surah ini berada pada urutan ke-107 dan termasuk golongan surat Makkiyah. Baiklah anak-anak, sebelumnya mari kita bersama-sama membacakan Al-Quran surat Al-Ma'un dan terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'u yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala ya'udu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailun lil mushallin. Maka celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Wa yamna'una al-ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Dari surat Al-Ma'un dijelaskan bahwa menyayangi anak yatim merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Dan sebaiknya apabila membenci atau menghardiknya merupakan hal yang dilarang oleh agama dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang menginginkan disayang dan dicintai Allah, hendaklah mencintai dan menyayangi anak yatim. Maka dari itu, kalau di antara kalian ada yang tidak memiliki ibu atau ayah atau salah satunya, maka janganlah diperlakukan dengan buruk. Contohnya, dilarang membentaknya. Yang kedua, jangan memegang kepalanya kecuali dengan kasih sayang. Yang ketiga, dilarang membulinya. Nah, anak-anak, maka barang siapa yang berbuat satu kebaikan, niscaya Allah akan mengganti dengan 10 kebaikan. Adapun yang harus kalian lakukan terhadap anak yatim, yaitu 1. Jadikan anak yatim sebagai teman baikmu. Yang kedua, jadikan anak yatim sebagai saudara atau keluargamu. Lalu, yang ketiga, menyayangi mereka dengan setulus hati. Yang keempat, memberikan kebutuhan pokok disesuaikan dengan yang kita miliki, yang artinya kita memberikan sesuatu yang semampunya. Yang kelima,
memberi bimbingan atau arahan yang benar. Anak-anak, juga di sini ada kemuliaannya untuk anak yatim. Apa kemuliaannya? Kemuliaan anak yatim yaitu 1. Doanya akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, anak yatim yang soleh akan dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Yang ketiga, anak yatim yang soleh akan dijauhkan dari fitnah dunia dan akhirat. Sebagaimana kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sejak kecil sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Makanya kalau ingin jadi anak yang soleh-solehah, harus mencontoh beliau. Amin ya robbal alamin. Coba sekali lagi, mari kita bacakan surat Al-Ma'un bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahudu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim syahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul adzim. Anak-anakku sekalian, setelah kalian mempelajari Al-Quran surat Al-Ma'un, maka diharapkan kalian dapat memahami isi dari materi yang sudah Ibu sampaikan. Dan tugasnya untuk kalian yaitu pertama, menuliskan Al-Quran surat Al-Ma'un beserta artinya dengan benar. Tugas yang kedua, Ibu harapkan kalian menghafalnya di rumah dengan benar. Nah, nanti dalam pertemuan berikutnya, Ibu akan cek hafalannya. Materi hari ini dicukupkan sampai di sini. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.